Selamat malam para pendengar setia YouTubers Indonesia. Kembali lagi bersama saya dan tentu saja Reini di acara Creepypasta Kamis malam. Oke, malam ini ada 2 topik yang akan kita bahas. Mau Reini dulu? Nah, ini Reininya mana suaranya? Gue nih, nahan batuk. Ya, Reini sedang agak batuk, jadi mungkin agak kedengeran batuk di mana-mana. Tapi nggak apa-apa. Ya, kalau gitu mungkin saya dulu ya. Tapi akan saya bahas malam hari ini adalah tentang Russian Sleep Experiment. Jadi dulu sekitar tahun 1940 ada sebuah penelitian yang dilakukan di Rusia. Judulnya tadi, meskipun judulnya eksperimen tidur, tapi sebenarnya mereka tidak disuruh tidur, tapi disuruh bangun. Jadi 5 orang yang dicoba saat itu, mereka semua penjahat, bukan penjahat tapi tawanan politik. Jadi ketika Perang Dunia II, mereka ditawarin untuk tidak tidur. Kalau aku ditawarin gitu ditolak. Itu nggak bisa tidur itu beneran nggak enak ya. Mereka disuruh tidak tidur selama 1 bulan penuh. Jadi mereka nanti dikasih tempat tertutup, jadi kedap suara juga, hanya ada mikrofon. Nah, bukan hanya ada banyak, ada mikrofon di dalam. Jadi dulu belum zaman CCTV ya, masih zaman mikrofon. Kalau kamera yang masih harus dipegang terus dioperasikan manual, belum ada yang otomatis. Ada itu, terus ada cermin satu arah yang bentuknya lingkaran. Tahu kan cermin satu arah? Jadi kita bisa lihat orang yang di dalam, kita di luar bisa lihat yang di dalam, tapi yang dalam nggak bisa lihat luar. Oksigennya dimonitor, terus diberi juga. Nah, bagaimana mereka nggak tidur? Mereka diberi gas khusus yang membuat mereka nggak bisa tidur. Jadi tetap sadar di ruangan itu juga. Itu ruangan cukup besar. Diberi buku, jadi ada yang mereka nggak akan diam kebosanan gitu. Mereka dikasih ada buku, dan TV belum ya. Terus ada dipan, tahu dipan? Dipan, terus ada air, terus aja dikasih air, makanan, bahkan ada toilet juga. Ya, makannya sekitar buat 1 bulanan buat 5 orang itu semua gitu. Mereka dijanjiin mereka bakal dibebasin kalau mau penelitian yang dimulai. Oke, hari-hari awal mereka saling ngobrol. Jadi karena mereka nggak bisa tidur, jadi mereka ngapain? Ada yang baca buku, ada yang ngobrol. Tapi di situ obrolan mereka biasanya nggak jauh dari apa yang sudah mereka lakukan. Jadi sebagai tawanan politik gitu. Mereka sampai hari keempat masih ngobrol-ngobrol, tapi makin lama obrolannya makin, istilahnya makin gelap, mungkin mereka jahat gitu ya. Hari kelima mereka mulai ada kelihatan seperti paranoid. Mereka udah nggak saling ngobrol lagi. Dia deketin mulutnya ke mikrofon terus ngomong-ngomong gitu. Mungkin mereka bisa bebas gitu. Setelah itu hari ke-9, salah satu dari mereka tiba-tiba teriak. Dia lari ngelilingin ruangan. Dia teriak sampai ada 3 jam penuh. Nah, sampai akhirnya dia nggak bisa teriak lagi, sampai cuma merengek gitu. Merengek, kata ilmuannya di situ mungkin pita suaranya udah kena gitu, rusak. Nah yang 4 orang lagi ngelihat dia teriak-teriak itu nggak ngelakuin apa-apa, seolah-olah mereka udah kayak sendiri-sendiri aja gitu. Tiba-tiba 1 orang lagi teriak juga sama dia, lari-lari. Nah, ada 3 orang lagi tuh yang nggak teriak. Mereka melakukan hal aneh juga. Itu kan di sana ada buku, itu mereka sobekin bukunya. Terus mereka ambil kotoran terus dicolekin ke kertas yang tadi disobek, terus tempelin ke dinding. Tapi itu kan shit. Ya, tapi itu kan shit. Teriakan itu tiba-tiba berhenti. Terus suara di mikrofon pun berhenti. Jadi tiba-tiba hening, nggak ada suara apa-apa. 3 hari kemudian, atau berarti hari ke-12, mereka ngecek mikrofon tiap jam. Ini ngetes ini sebenarnya jalan nggak sih gitu ya. Kan mereka juga mikir, masa sih mereka nggak ngeluarin suara sama sekali gitu. Di situ kan ada 5 orang dan nggak ada suara sama sekali. Kalau dari hasil ininya, bukan hasil tapi pantauan oksigen mereka, 5 orang mereka
oksigennya normal, jadi seperti yang sedang sadar aja gitu. Bahkan konsumsi oksigen mereka seperti orang yang olahraga. Jadi banyak hari ke-14 mereka masih nggak menemukan mendengar suara apapun di situ. Meskipun konsumsi oksigen masih ada, tapi mereka khawatir mereka udah mati atau udah meninggal semuanya di situ. Akhirnya mereka mutusin buat jadi ingin dipancing biar mereka ngomong gitu atau setidaknya cerita gitu. Akhirnya mereka ngasih tahu, kami mau ini mikrofon gitu, tolong menjauh dari pintu, terus berbaring, kalau kalian nggak berbaring akan kami tembak. Ya kalau nurut Anda akan lebih cepat dibebasin katanya. Tapi ternyata mereka mendengar. Setelah beberapa hari sunyi itu, tiba-tiba satu orang dari mereka tuh ngomong. Dia ngejawab dan suaranya tenang. Dia bukan kayak suara orang yang menderita atau gimana. Dia cuma bilang, kami nggak ingin dibebasin lagi. Akhirnya tiba-tiba ada debat di antara mereka yang melakukan riset sama dari militer yang ngebiayai risetnya. Jadi gimana mereka karena nggak dapat hasil apa-apa karena mereka semua pada diem. Jadi di hari ke-15 akhirnya ruangannya mau dibuka aja. Gasnya dibersihkan, diganti sama udara biasa. 3 orang bersuara, mereka memohon biar gasnya balik lagi. Dan entah mungkin kayak mereka udah kecanduan. Simulan tuh kan sekarang buat narkoba. Nah semakin lama teriakan mereka makin keras, pengen itu dinyalain terus. Setelah itu hari 15 dibuka dan ternyata orang yang ngebukanya teriakan apa? Mereka ngelihat kondisi para tes subjek ternyata sangat mengerikan. Jadi 1 orang udah meninggal dan 4 orang lainnya meskipun masih hidup tapi tidak seperti hidup tapi nggak kayak hidup. Kenapa? Jadi gini, apa yang mereka temukan di situ ketika dibuka, mereka cuma makan sampai hari ke-5. Jadi mereka nggak makan sampai 10 hari. Terus kan ada 1 orang yang mati. Ada daging paha sama daging dada, itu daging orang ya tentu saja. Itu ada di wastafel. Terus airnya nyala, jadi airnya banjir kemana-mana. Di itu ya banjir di daerah kamar mandi. Di situ juga beberapa bagian kulit sama dagingnya itu udah nggak ada dari badannya. Maksudnya? Udah lepas. Dagingnya lepas. Kenapa dilepas? Ketika mereka periksa itu mereka sendiri yang lepasnya. Ini selanjutnya bagian perut mereka udah habis. Jadi kan ada organ di sini tuh. Kayak misalnya ada usus, daerah ini ya di bawah kan ada usus, ada ginjal. Itu udah pada nggak ada, udah hilang. Kalau jantung, paru-paru masih ada. Tapi ini kan ada tulang rusuk, gitu kan? Jadi kulit, terus daging, terus tulang rusuk. Di antara tulang rusuk juga ada daging lagi, ada urat, baru jantung dan paru-paru. Nah ini kondisi mereka, jantung sama paru-parunya kelihatan di antara tulangnya nggak keambil, tapi daging di antara itunya udah nggak ada. Nah ketika dicek di ususnya itu 4, ingat ya 4 masih hidup. Nah ketika dicek di ususnya itu masih ada makanan. Jadi kesimpulannya, tapi tadi kan makanan mereka cuma makan sampai hari ke-5 dari situ. Tapi di pencernaan mereka nggak kosong, ada makanan. Berarti dia makan daging dia sendiri. Bukan daging si mayat. Bukan, daging mereka sendiri. Jadi mereka kasarnya pakai tangan nyobek daging dada dia sendiri dimakan. Yang tinggal di situ kan sebenarnya banyak tentara ya. Mereka pada nggak berani mindahin tes subjeknya, semua mereka nggak berani, takut. Udah ngelihat gitu kan, aduh mereka sadis banget katanya. Terus mereka 4 orang di situ ya masih pada hidup. Mereka semua nggak pengen keluar. Akhirnya diputuskan udahlah kita keluarin aja mereka. Nah ketika diambil, ketika mereka mau dibawa melakukan sesuatu yang aneh, kelihatannya gini, kalau orang dia nggak makan terus badannya udah setengah hancur, apakah mereka masih punya tenaga? Umumnya enggak, tapi mereka ternyata menunjukkan kemampuan fisik yang benar-benar bahaya. Jadi salah satu ketika mau diambil gitu, ada 1 orang tentaranya mati, ininya ditarik tenggorokan ditarik pakai tangan, robek pakai tangan ya, bukan pakai gigi, pakai tangan. Dia bayangin kekuatan tangannya seperti apa gitu. Nah ada 1 lagi, nah ini buat laki-laki, maaf kalau agak ngilu. Jadi anunya ada yang ditarik sampai robek. Terus arteri ada yang ngilu ya? Pasti ngilu. Oke. Ada lagi yang meninggal karena arteri. Itu kan arteri kan yang penting di bagian kaki itu digigit sampai
pendarahan itu dia meninggal. 5 orang lagi meninggal. Tentara kenapa? Karena bunuh diri. Saking takutnya sama mereka. Setelah diambil, pokoknya berhasil mereka dibawa keluar dari ruangan itu. Terus ada yang limpahnya rusak, pendarahan gitu. Terus mau ditolongin sama si dokternya, mau dibius, tapi nggak mempan biusnya. Sampai 10 kali dari anestesi normal, itu mereka nggak berhasil tidur. Terus halo. Dia dibius sampai 10 kali dosis normal dan dia masih bahkan kelihatan melemah pun enggak. Bahkan si dokternya sampai tulanginnya ditarik, tulang rusuknya ada yang ditarik sampai lepas, patah. Saking kuatnya, bayangin kalau udah segitu kekuatannya kira-kira seperti apa. Dia kehilangan darah terus. Mereka kan pakai alat buat ini detak jantung ya. Bahkan sampai si pendeteksi detak jantungnya itu udah lurus, yang menandakan jantungnya udah berhenti. Dia masih ngelawan, masih teriak sampai sekitar 3 menit lama ya. Setelah itu akhirnya dia baru meninggal. Udah meninggal 2. Sekarang tinggal 3 orang lagi. Yang satu ini yang paling parah dari 3 orang itu gitu ya. Dia yang mau ditolongin. Ya mereka mau ditolongin karena organ-organnya pada lepas. Ya memang pada lepas. Terus mau dipasangin lagi. Terus ya sama mereka mau nyobain anestesi atau yang dibius, tapi ternyata nggak mau dibius. Dia ngeronta dengan tenaga yang kuat banget. Jadi kan kadang-kadang kalau ada pasien yang agak susah itu kan tangannya suka diikat kayak macam ikat pinggang gitu ya. Nggak jadi. Diikat sama ikat pinggang tebel. Itu ikat pinggang tebel banget. Ada sekitar ukuran, kalau di sini katanya 4 inci atau berarti hampir 10 cm ikat pinggang, dan itu robek. Bisa kebayang tenaganya berapa. Dan ada satu orang lagi yang katanya beratnya 100 kilo menggangin tangannya dan ternyata nggak kuat juga. Yang kedua ini, orang yang ketiga ini sama aja dia meninggal juga. Nah ini ketika diperiksa ternyata jumlah oksigen di otaknya tuh kelebihan 3 kali lipat dari batas normal. Ototnya tadi kan dia ngerontanya saking kuatnya, ototnya hampir banyak yang robek dan tulangnya ada patah sekitar 9 tulang pas dia ngeronta itu sampai dia meninggal. Gila banget ya. Terus Berarti tinggal 2 lagi kan. Tadi 3 udah mati, yang keempat itu tuh orang yang pertama kali teriak tadi di hari ke berapa. Yang orang tadi pertama teriak yang aktivitas suaranya udah ini, sama mau dibius tapi dia nggak mau. Harusnya akhirnya ada satu orang di situ riset yang bilang ya udah kalau gitu jangan jangan dibius, dan dia ngangguk. Dan akhirnya dia dioperasi dalam keadaan sadar. Di sini ada satu suster yang ngeliat kan mereka lagi pada sibuk semua masangin badannya lagi, masangin organ-organnya lagi. Ada susternya satu yang dia mungkin nggak terlalu sibuk, jadi dia mantau selama proses itu kan sadar ya. Jadi seolah-olah dia nggak ngerasa sakit sama sekali. Jadi kalau si susternya ngelihat si subjeknya, terus subjeknya ngelihat dia juga, dia suka senyum. Serem ya. Nah setelah udah selesai tuh, udah normal lagi, dianya pengen ngomong tapi karena nggak bisa, dikasih pulpen dan dia nulis sesuatu, nulis di kertas. Apa yang dia tulis, dia nulis gini, keep cutting. Jadi maksudnya terus memotong. Oke. Jadi pengen operasinya tuh terus gitu, nggak pengen berhenti. Yang satu lagi sama mau ditolongin juga dan nggak pakai bius karena udah tahu mereka nggak mau. Tapi akhirnya pakai obat juga biar dia nggak bisa gerak. Kenapa? Karena dia ketawa terus. Jadi setelah operasinya selesai, dia bisa ngomong lagi. Dia udah mulai normal lagi. Dia juga mereka cuma minta satu, gas limultannya minta dinyalain lagi. Terus ketika ditanya kenapa kamu pengen gas lagi, terus jawabannya cuma satu yang mereka iniin. Terus saya harus tetap bangun. Harus tetap bangun. Mereka maksa untuk kembali lagi, maksa untuk balik lagi ke ruang itu. Terus kata yang dari militernya dia bilang boleh. Tapi para saintisnya bilang jangan. Tapi meskipun mereka nolak, mereka nggak bisa apa-apa. Jadi akhirnya ngebalikin lagi mereka ke ruangan itu. Ketika dikasih tahu bahwa mereka balik lagi ke ruangan itu, mereka langsung tiba-tiba jadi tenang. Jadi kayak ini ya, mereka beneran pengen kesana gitu. Nah sambil mereka nyiapin lagi. Jadi yang satu tadi dia senandung, yang kedua goyang-goyangin kaki. 2 orang itu akhirnya mereka dibalikin lagi ke ruang tadi. Ruangannya udah disiapin, ya udah siap dengan semuanya lagi, diulangi lagi ininya. Di situ ada komandannya yang riset sama saintis beberapa orang gitu. Nah, ketika mereka dimasukin lagi, sebelum ditutup, satu dari si saintis ini mungkin marah atau mungkin apa, dia ngambil pistol, langsung komandannya ditembak. Mati karena tembaknya sini di antara mata gitu, tembak kena kepala kan, mati. Terus dia ngebidik ke yang
nggak bisa ngomong, tembak juga di kepala, mati. Tinggal satu orang kan berarti. Nah itu kan orang lainnya pada kabur. Terus dia bilang, kamu itu siapa sih? Dia nanya gitu, kamu tuh apa? Bukan siapa ya, kamu tuh apa sih gitu. Dan setelah ditanya seperti itu, what are you gitu. Dan dia bilang, kami adalah kegilaan yang ada di dalam diri kalian, yang memohon untuk pergi pada setiap saat di dalam pikiran yang seperti monster. Kami adalah apa yang kamu selalu sembunyikan di bawah tempat tidurmu. Itu maksudnya sama pasti ke masalah insting manusia yang kayak monster gitu. Ini si saintisnya mikir sebentar mungkin ya, terus akhirnya dia ditembak. Terus subjeknya dia ngeluarin kata-kata terakhir sebelum dia mati. Dia bilang hampir bebas katanya. Dan akhirnya matilah 5-5-nya, dengan korban juga nggak cuma 5 orang itu, tapi juga beberapa saintis dan para saintis, komandannya sendiri, tentaranya juga, sampai ada yang bunuh diri 5 orang. Begitulah, ada komentar? Enggak. Oke. Dan akhirnya hasil penelitian tuh 0 dong ya. Nah seperti 0. Tapi kalau dari sini mungkin ketika kita nggak tidur, insting monster kita bangun. Bukan manusia seperti manusia yang sebenarnya, tapi lebih kayak monster, kayak singa lapar gitu. Ya lihat aja tuh tenaganya seperti apa. Dia bisa narik leher orang sampai keambil dagingnya gitu pakai tangan, bukan pakai gigi ya. Pakai gigi kan kuat, cengkraman gigi itu lumayan kuat. Ini tangan, sampai robek. Ya, jadi segitu saja untuk kasihan sleep eksperimen. Shit. Panjang banget. Ya, silakan Reni, ini topiknya. Saya nggak punya topik. Yaudah, saya mau bicarain Slenderman. Ya. Ya, serius. Ya, kali ini saya mau bicarain soal Jepang lagi, tapi ini bukan ke arah hantu, agak-agak mirip eksperimen juga. Ya mungkin sedikit mirip sama ya, mungkin yang tahu Nazi. Jerman. Kayak pasukan Nazi. Ini unit 731. Unit 731 adalah suatu unit rahasia untuk pengembangan senjata biologi yang dimiliki Jepang pada tahun 1937 sampai 1945. Unit ini dipimpin oleh Jenderal Ishishiro dan berkantor pusat di pinggiran kota Harbin. Ya, dan bercabang ke Manchuria. Yang nggak tahu kalau Jepang. Di mana? Cina. Itu Cina. Cina. Eksperimennya Cina. Organisasi Jepang ini merupakan suatu kompleks laboratorium besar yang terdiri dari 150 gedung dan 5 perkemahan satelit dengan 3.000 ilmuwan dan teknisi bekerja di dalamnya. Untuk sejarahnya, pada tahun 1932, Ishishiro mendirikan sebuah laboratorium pencegahan epidemik di Sekolah Medis Militer Tokyo dan unit Togo di desa Beinho. Jangan tanya aku itu di mana. Tapi kalau di sini ditulisnya di sebelah tenggara kota Harbin. Tapi jangan tanya Sekolah Medis Militer Tokyo sama unit Togo tuh di mana ya? Enggak, karena enggak tahu. Saya pun enggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Laboratorium ini sempat ditutup pada tahun 1934 karena 12 orang tawanan perang lari dari fasilitas tersebut dan pasukan gerilya Cina berhasil menyerang pasukan Ishi. 2 tahun kemudian, unit Togo dibuka kembali dan berganti nama menjadi Departemen Pencegahan Epidemik Tentara Kuantung. Dalam kurung unit Ishi. Dan pada tahun 1940 diubah kembali menjadi Departemen Pencegahan Epidemik dan Purifikasi Air. Menjadi unit 731 pada tahun 1941. Ada apa ini 731 itu? Nama keramat atau gimana? Entahlah, mungkin angka sial semua itu. 4 tuh. 4. Tunggu dulu, kan 731. Selain di Manchuria, militer Jepang juga memiliki cabang di Beijing. Namanya unit 1855, Nanking unit 1644, Guangzhou unit 8604 dan Singapura. Banyak ya. Unit 9420 dengan total 20.000 staf secara keseluruhan. Banyak. Masing-masing cabang melakukan eksperimen biologi dan kimia yang telah dikembangkan oleh unit 731. Oh gitu, jadi kerjanya ini ya,
Dan eksperimennya pun kalau untuk zaman segitu masih dengan manusia. Ngetesnya ke manusia ya. Heeh. Dan ini cukup keji sih, sama kayak Nazi. Tapi nggak tahu, aku nggak ngerti ya, aku belum pernah dengar kisah Nazi, jadi nggak tahu lebih parah yang mana. Untuk kegiatan eksperimen senjata biologi, UNU 731 melakukan eksperimen pembuatan senjata biologi dengan menginfeksi tawanan perang dengan pes, antraks, kolera, wabah demam berdarah, radang dingin, dan bahkan penyakit menular seksual. Sengaja kasih penyakit gitu ya. Iya. Walaupun sulit untuk mengetahui jumlah korban yang meninggal, tapi diperkirakan sekitar 10.000 lebih tawanan meninggal dunia. Wow. Ya semuanya cobain ini semua sih. Cobain penyakit semua. Bukan cuma penyakit. Para dokter yang bertugas di unit 731 juga melakukan perbanyakan bakteri atau virus patogen, yang kalau nggak tahu patogen tuh mikroorganisme parasit pada organ tubuh manusia, kemudian menyebarkan ke warga desa di sekitarnya. Warga desa? Kan jadi dia ada di perdesaan. Jadi nyebarnya nggak cuma ke subjek yang di dalam itu, tapi sampai keluar juga. Bisa dibilang begitu. Waduh. Bisa dibilang gitu. Gitu banget. Terus. Warga desa sekitar ketika telah didapatkan jumlah patogen yang cukupi. Organ tubuh tersebut didapatkan dari hasil pembedahan tubuh tawanan. Berbagai pembedahan bagian tubuh dilakukan untuk melihat efek dari suatu senjata biologi. Namun pembedahan dan eksperimen yang dilakukan Jepang berlangsung dengan sadis. Contohnya, transfusi darah binatang ke manusia. Bisa mati dong. Bola mata dipecahin. Pecahin? Iya. Terus pemotongan anggota tubuh, contoh ini tangan. Kiri kanan, yang kanan ditaruh di kiri taruh kanan. Mereka gila atau gimana sih? Emang gila kayaknya ya. Emang gitu eksperimennya. Oke, jadi kita tukerin terus kita lihat apa yang akan terjadi gitu. Terus? Bahkan percobanya sampai ke bayi sama anak kecil untuk melihat efek dari penyakit yang tidak dirawat. Mereka juga menginfeksi pria dan wanita dengan sifilis. Sifilis tuh lupa lagi penyakitnya kayak gimana. Nantilah saya lihat. Terus kalau udah meninggal, mayatnya ada yang dibekuin, terus dicairin lagi buat melihat efek pembusukan kayak gimana. Terus manusia ada yang dalam keadaan hidup-hidup, ada yang enggak, ditaruh di ruangan bertekanan tinggi. Aku nggak tahu itu jadinya gimana sih. Bisa ini sih, bisa hancur berarti. Dan banyak lagi deh yang nggak manusiawi. Mayat-mayat korban diambilin organ-organnya. Terus ada yang dibuang, ada yang dibakar di krematorium. Tapi bukan cuma uji senjata biologi, senjata secara militer juga ya. Contohnya para tawanan diikat pada jarak tertentu, diposisikan dalam sudut berbeda, lalu dilempar granat. Diposisikan ke sudut yang berbeda, dilempar granat. Mungkin ngetes efek granat paling bagus dari sisi mana gitu. Granat, penyembur api, maupun bahan peledak lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengukur posisi dan kisaran terbaik untuk pelepasan senjata tersebut. Itu tadi disebutin. Akhir perjalanannya pada Agustus 1945. Yeay, merdeka. Suhu gedung dan peralatan unit 731 dimusnahkan dan Jenderal Ishishiro pergi untuk mencari bantuan kepada Amerika. Dia menemui Jenderal MC Arthur untuk meminta imunitas bagi staf unit 731 dan menukarnya dengan pengetahuan Jepang dalam pengembangan senjata kimia dan biologi. Pada September 1947, Amerika sepakat untuk tidak menuntut Jepang terhadap kejahatan perang yang telah mereka lakukan. Beberapa personil medis unit 731 masih dapat menduduki posisi penting di dalam masyarakat Jepang. Contohnya Jenderal Masaji Kinato. Kitano adalah orang yang menunjuk Ishishiro untuk memimpin unit 731. Dia tetap menjadi orang penting di Jepang karena telah menjadi direktur dari Green Cross Corporation. Green Cross,
perusahaan ternama di Jepang yang memproduksi berbagai produk darah. Hmm. Ishishiro meninggal pada usia 69 tahun karena kanker tenggorokan atau kanker laring. Hah? Ya, itu. Dah. Jadi tempatnya udah nggak ada ya, tapi meskipun cuma segitu banyak banget korbannya ya, banyak Ya. banget. Tolong jangan kasih gambar gore-nya dong. Aku nggak mau nonton loh ada gambar gore-nya. Ya, mungkin nggak akan ada gambar gore-nya mungkin, tapi ya Mungkin. ya sebisa mungkin nggak akan pakai itu. Range penonton kita juga nggak hanya mungkin yang di bawah 18 pun ada, jadi mungkin yang gore nggak akan ditampilin. Oke, mungkin topik hari ini maksudnya malam hari ini panjang banget, jadi karena memang ceritanya panjang, saya tidak tahu harus ngomong apa lagi. Hari ini mengatakan sesuatu Tidak. nggak ya. Boleh. Jadi ya mungkin segitu saja untuk Creepypasta episode kali ini. Silahkan di like jika Anda suka. Silahkan komen di bawah. Bisa juga di sharing ke teman-teman, karena sharing is merinding. Dan kita akan ketemu lagi di episode Creepypasta yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan dadah.